Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Dianto dari program studi D4 Teknik Otomasi NRP 0919040067. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan suatu proyek saya yang akan dinilaikan pada evaluasi akhir semester, yaitu membuat suatu proyek sederhana pada PLC dengan software CX Programmer. Pertama-tama di sini saya ditugaskan untuk membuat format laporan yang terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama adalah ada latar belakang, yang kedua ada bab 2 yaitu ada solusi, bab 3 ada desain sistem, bab 4 ada analisa, dan bab 5 ada lampiran. Di sini saya sudah membuat beberapa tugas saya pada Word, dan di sini saya tinggal menjelaskan tentang program saya pada CX Programmer. Di sini saya proyek saya yaitu tentang sistem pengepakan barang otomatis berbasis PLC. Yang pertama, di sini ada push button start dan stop yang saya alamatkan pada 0.00 atau CIO-nya ya. Di sini ada start, ada stop. Di sini harus berbeda karena jika sama akan berpengaruh pada pengalamannya. Di sini saya membuat holdingan dengan menggunakan fungsi instruksi keep pada alamat 1.00. Di sini ada instruksi move, yang di sini maksudnya move N0 dan D0 ini maksudnya yaitu move itu fungsi untuk mengcopy atau memindahkan, yaitu D0 ke fungsi 0. Yang pertama-tama jangan ini dulu ya, langsung saya jelaskan di step nomor 1 dulu. Ketika tombol start ditekan akan menghidupkan nilai, akan mengaktifkan yaitu outputan 1.00 ini yang bernama begin ini akan masuk ke sini. Pengalamatannya sama, 1.00 begin ini akan mengaktifkan aktivasi ini. Jadi maksud dari move pagar 3 2000 ini, jadi fungsinya itu pagar 3 itu sebagai aktivasi. Karena ini selector switch dimulai dari unit number 00, maka dimulai dari 2000, pengalamatannya 2000 sampai 2009. Jadi awalnya yaitu bernilai 2000 dan pagar 3 ini sebagai aktivasi. Yang kedua, di sini rung 2 ini ada move T2005 D0. Jadi di sini menggunakan analog input 1. Analog input dimulai dari 2005, analog input 1, analog input 2 2006, analog input 3 2007, dan analog input 4 ada pada 2008. Di sini saya menggunakan analog input 1 yaitu 2005. Dan yang ketiga, di sini ada pagar atau bagi D0, N80 dan D1. Maksudnya di sini nilai daripada D0 ini saya bagi dengan 80 karena resolusi pada 2005 atau analog input ini saya setting nilainya sebesar 8000. Jadi agar nilainya saya konversi dari 8000 menjadi 100, saya akali dengan dibagi 80. Jadi nilai D0 yang semula 8000 dibagi 80 menjadi 100 dan saya letakkan pada memori D1. Setelah masuk sini, ini yaitu sensor berat saya. Jadi ketika barang masuk akan otomatis dia membaca nilainya, berapa beratnya. Jadi beratnya saya mulai dari berat 0 sampai 100 kilo. Jadi ketika di sini ada fungsi lebih dari 0, kurang dari sama dengan 25. Dia akan masuk ke alamat bantu A. Jadi sebelum masuk ke konveyor, di sini saya membuat pengalamatan yaitu alamat bantu A dengan bantuan memori W.
ketika D1 lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 25, dia akan masuk ke alamat bantu A atau W00. Dan ketika lebih dari sama dengan 26, kurang dari sama dengan 50, dia masuk ke alamat bantu B yaitu W0.01. Dan ketika D1 lebih dari sama dengan 51, kurang dari sama dengan 75, dia akan masuk ke alamat bantu C atau W0.02. Dan ketika D1 lebih dari sama dengan 76 dan kurang dari sama dengan 100, dia akan masuk ke W0.03 atau alamat bantu D. Jadi maksudnya ada dan di sini ya, itu maksudnya bilangan desimal. Dan jika ada pagar 80, itu bilangan heksadesimal. Cuma itu saja. Jadi ketika semisal dia terdeteksi 25 kilo, dia akan masuk ke alamat bantu A. Ketika alamat bantu A aktif, dia kan di sini ada NO ya. Dia akan menjadi NC sehingga dia akan menghidupkan konveyor A. Ketika konveyor A jalan, dia akan menghitung waktu sebanyak 5 detik. Pagar 50 dimaksudnya di sini yaitu 5000 milisecond. Saya tempatkan pada tim 0. Tim 0 pagar 50 dimaksudnya adalah T0 dengan waktu 5 detik ya. Ini ketika beratnya 0 sampai 25 kilo akan masuk ke konveyor A. Sedangkan di sini ada W01 ketika beratnya 26 sampai 50 kilo, dia akan masuk ke konveyor B dengan pengalamatan 1.02. Dan waktunya dia ketika aktif, dia waktu menghitungnya 5 detik. Ya. Ketika sama sistemnya sama, jika dia terdeteksi berat mulai dari 51 kilo sampai 75 kilo, dia akan masuk ke konveyor C dengan pengalamatan 1.03 dan saya beri waktu 5 detik juga. Dan terakhir di sini ada alamat bantu W.03. Ini aktif ketika beratnya dimulai dari 76 kilo sampai 100 kilo. Dia akan masuk ke konveyor D dengan pengalamatan 1.04 dan sama saya beri waktu 5 detik juga. Dan setelah 5 detik dia akan mati. Di sini ada T0. T0 tadi di sini miliknya konveyor A ketika 0 sampai 25 kilo aktif ya. Jadi dia akan otomatis menambah ke memori D6. Dan fungsi move di sini akan kembali 0. Jadi maksudnya di sini ini kan simulasinya kan online. Jadi agar saya tidak tergesa-gesa untuk mematikan lagi menginputkan di sininya 0, dia akan otomatis berhenti. Jadi saya tidak tergesa-gesa ketika saya memasukkan nilai pada resolusi misal 8000 dan saya tidak tergesa-gesa untuk mengembalikan lagi ke 0. Jadi dia ketika timernya habis, dia otomatis kembali ke 0 karena ada fungsi move ini. Dan saya letakkan pada memori D6. Sama fungsinya, sistemnya hampir sama. Ini juga T1, berat ketika 26 kilo sampai 50 kilo, dia akan masuk ke memori D3. Dia akan mengembalikan lagi ke 0 fungsi awal. Sama di sini juga ada T2 ketika berat mulai dari 51 sampai 75 kilo, dia akan masuk ke memori D4. Di sini ada instruksi plus D4, N1 dan D4. Jadi maksudnya D4 ditambah 1 akan masuk ke memori D4. Di sini terakhir ada T3 yaitu ketika mendeteksi berat 76 sampai 100 kilo, dia akan masuk ke memori D5, nambah 1 D5. Dan saya implementasikan di sini D5 ini mulai dari D2, D3, D4, D5 ini sebagai wadah raknya. Jadi ketika dia mendeteksi berat 25, dia akan otomatis masuk ke konveyor A untuk mengemas barang dan setelah dikemas dia akan dimasukkan ke dalam rak. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Setelah itu di sini sudah ya. Sebenarnya di sini saya menggunakan memori D2.
Kenapa saya di sini menggunakan memori D6? Karena setelah memori D1 di sini, D1 di sini kan difungsikan sebagai pembagian. Dan setelah saya membuka materinya lagi, karena D0 pembagian D0 dimasukkan ke D1, jika dia bilangan desimal atau koma, dia akan menunjukkan memori selanjutnya sebagai sisa bagi. Jadi saya tidak bisa menempatkan pada D2, terpaksa saya akan menggantinya pada D6 seperti ini. Mana tadi ya? Ya ini ya. Langsung saja kita coba mensimulasikan rangkaian program ini, yaitu dengan Ctrl Shift W. Bentar ya. Sebelumnya maaf ya, di sini agak bising dikarenakan ada orang lagi bekerja. Yang pertama, langsung saja kita aktifkan push button start di sini dengan menginputkan nilai 1. Oke, aktif ya. Kita kembalikan lagi ke 0. Ya, di sini. Dia rung 1 2 3 ini otomatis aktif dikarenakan pengalamannya sama, ya. Di sini kita coba menginputkan nilai ya. Ini saya tunjukkan settingan saya, input output table dan unit setupnya. Di sini saya setting 8000. Oh ya, karena ini run tidak bisa dibuka ya. Dan saya beritahu saja, ini sudah saya setting 0 sampai 8000. Resolusinya 0 sampai 8000 ya. Ini jika 8000 maka nilainya 100. Kita coba menginputkan nilai 2000. Ya. Dia akan masuk ke alamat bantu A. Ketika alamat bantu A berarti dia masuk ke konveyor A. Dia menghitung 5 detik. 5 detik cepat ya, langsung, dan masuk ke memori D6. Sehingga di sini menambah 1. Ya. Seperti itu kerjanya. Jadi dia masuk ke wadah A seperti itu. Kasarnya seperti itu. 2000. Dia bernilai 25. Dan jika saya inputkan nilai 4000, dia akan menilai 50 sehingga masuk ke alamat bantu B. Jadi dia masuk ke konveyor B. Dia aktif selama 5 detik ya, cepat. Dan dia masuk ke memori D3 sehingga dia menambah 1 ya, seperti ini. Dan lagi saya mencoba menginputkan nilai setelah 4000, saya mencoba menginputkan nilai 6000 ya. Saya coba 6000 di sini. Dia menghasilkan nilai 75. 75 dia masuk ke alamat bantu C. Sehingga menghidupkan konveyor C. Sama, saya beri waktu 5 detik juga. Dan dia masuk ke dalam memori D4. Ya, seperti ini. Dia menambah 1 memori D4-nya. Dan yang terakhir, saya mencoba untuk menginputkan nilai yang paling banyak ya, yaitu 8000. Resolusi 8000 dia akan menghasilkan 100 harusnya. Oh ya, 100, sehingga dia masuk ke alamat bantu D. Alamat bantu D sehingga dia menghidupkan konveyor D. Seperti ini. Dan dia masuk ke alamat D0. Fungsi D0 menambah 1 ya di sini ya. Seperti itu. Jadi di sini ketika push button stop di sini ditekan, otomatis dia akan mereset kembali ke 0 semua ya. Atau biasanya saya kalau ada error-error, saya troubleshooting, saya cari di memory card sini. Saya lihat data memorinya. Oh, sorry ya. Memori sini.
saya mengecek apakah di sini nilainya masuk di sini. Kita lihat sini. Ya, seperti ini. Saya rubah ke desimal dulu. Ya, 8000, resolusinya 8000 pada D0 dan D1 nya 100, D3, D4, D5, D6 dia akan 111. Tadi karena saya sudah menginputkan sebanyak 1 kali ya, saya biasanya lihatnya di sini. Dan saya jelaskan lagi kenapa saya tidak menggunakan alamat D2, dikarenakan ketika semisal ya ada, sebentar saya inputkan aja langsung di sini ya. Semisal saya menggunakan ini kan tidak ada sisa baginya ya. Semisal saya inputkan di sini ada 7600 seperti ini. Sehingga dia menghasilkan nilai 95. Tetapi sebenarnya jika kita serial monitor pada memori D di sini, dia akan menunjukkan D2 ini sebagai sisa bagi. Jadi ketika saya menggunakan D2, pengalaman D2, dia akan tabrakan. Dia tidak mau pada HMI-nya nanti. Seperti itu. Kita coba tekan tombol stop ya. Di sini kita ketikkan 1. Ya, dia akan mereset semuanya kembali ke 0. Ya. Dia akan mereset kembali ke 0. 0 semua. Dan bisa kita cek di memorinya di sini, memori D. Kita monitor, ya, kembali ke 0 lagi. Sekarang kita coba ke HMI-nya ya. Tapi sebelum kita setting ke HMI-nya, biasanya kalau saya itu ke CX programmernya itu kembalikan lagi atau tidak pada posisi running. Di sini saya sudah membuat HMI-nya. Ya, sepertinya HMI saya. Di sini ada tombol start, stop, timbangan, data input, conveyor ABCD dan barang ABCD. Di sini ada rak-raknya ya, jumlah raknya. Dan jika barang sudah dikemas, dia akan masuk ke barang A atau sudah dikirim lah kasarannya itu. Dia akan masuk ke A, riwayat A. Di sini lebih enaknya menggunakan memori D. Kenapa lebih enak memori D daripada CIO atau yang CIO itu maksudnya itu 2005. Dan kenapa 2005 saya masukkan ke D0? Dia itu ketika PLC-nya pada kondisi mati, dia itu otomatis menyimpan nilai terakhirnya itu. Jadi lebih enak saja. Makanya saya copy ke memori D0. Langsung saja. Start ini sudah pengalamannya sudah semua ya. Sudah semua ya. Langsung saja kita tekan tombol ini tes ini ya. Cara menyambungkannya CX Designer dan CX Programmer ini ketik tes ya. Yes to all. Connect to CX Simulator. Start. Ini pengalamannya sama semua ya, harus disamakan. Mulai dari conveyor, data input, timbangan, start, stop, barang ABCD ya. Ini semua sudah saya alamatkan. Kita tunggu sampai keluar slice kecil di sini, yaitu slice HMI-nya. Nah, seperti ini. Inilah slice HMI-nya ya. Langsung saja kita lihat ke PLC-nya. Kita klikkan dulu ya. Nah, seperti ini. Ini saya close dulu biar lebih enak dilihat. Ya, di sini saya hidupkan start di sini ya. Otomatis start di sini akan menyala, lampu start di sini akan menyala. Bentar ya. Saya inputkan nilai 1. Ya, start di sini menyala. Saya biarkan hidup saja. Saya akan menginputkan nilai di sini sebanyak 8000. Jadi 8000 ini akan masuk ke sensor berat di sini, timbangan. Atau biasa kita sebut di pasaran itu load cell. Kita coba inputkan nilai 8000.
2000 lah, yang paling kecil dulu ya, 2000, dan dia bernilai 25 dan lampu merah hidup. Setelah 5 detik dia mati dan masuk ke rak 1, dia akan bertambah 1. Sekarang kita coba inputkan nilai 4000 ya, 4000, dan dia menunjukkan 50 dan lampu ini menyala, lampu hijau menyala, dan dia bertambah 1 ke rak B, wadah B nya tadi. Dan yang ketiga saya akan mencoba menginputkan nilai 6000 ya, lampu kuning menyala selama 5 detik dan dia bertambah 1 di sini ya. Dan yang terakhir saya akan menginputkan nilai yang paling besar, yaitu 8000 ya, lampu biru menyala, lampu ungu, dan bertambah 1 ya. Dan simulasi berhasil ya. Dan saya akan start ini dinolkan lagi agar stop bisa ditekan ya, lampu menyala, kita stop lagi dan dia otomatis mereset semua ya. Ya, dia mereset semua ya. Seperti inilah rangkaian saya pada MI-nya, dan maaf jika MI saya kurang bagus, karena seperti inilah pendesain saya. Mungkin yang terpenting maksudnya benar. Jadi seperti inilah penjelasan tentang program dan sistem kerja pada proyek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.